Halo semua, selamat datang kembali di DeepMind ID, tempat di mana kita bisa menggali pemikiran yang lebih dalam tentang hal-hal yang mungkin jarang kita pikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang sekali bisa berbagi dengan kalian topik yang menurut saya sangat menarik dan jarang dibahas, terutama tentang bagaimana cara kita berpikir dan berbicara kepada diri sendiri. Jadi, di video sebelumnya kita pernah membahas pertanyaan besar tentang kesadaran. Apakah kesadaran kita ini hanya produk dari otak? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang melampaui fisik kita. Kali ini, saya ingin mengajak kita semua melanjutkan diskusi tersebut, tapi dengan fokus pada satu aspek yang sangat dekat dengan keseharian kita, self-talk, atau obrolan dalam pikiran kita. Anda mungkin berpikir, self-talk kan hal biasa, kita semua pasti pernah berbicara dengan diri sendiri. Dan benar, self-talk memang umum terjadi. Tapi ada bentuk self-talk yang jauh lebih mendalam yang bisa kita sebut sebagai self-talk yang intens. Bagi beberapa orang, pengalaman ini mungkin terasa seperti berbicara dengan teman di dalam pikiran. Dan bahkan terkadang, saking kuatnya, kata-kata itu bisa keluar dengan lantang. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda terlibat dalam percakapan intens dengan diri sendiri dan bahkan tanpa sadar mengucapkannya dengan suara keras? Mungkin sebagian dari Anda mengira ini hal aneh atau mengkhawatirkan. Tapi ternyata, fenomena ini bisa jadi tanda dari pemikiran yang lebih maju dan mendalam. Baiklah, mari kita bahas apa itu self-talk yang intens, kenapa hal ini bisa terjadi, dan bagaimana kita bisa melihatnya sebagai kelebihan yang memperkaya cara kita memandang diri dan dunia. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan self-talk yang intens? Self-talk yang intens adalah ketika pikiran kita terlibat dalam dialog internal yang sangat hidup. Ini lebih dari sekadar obrolan dalam hati. Ini adalah percakapan yang terasa sangat nyata. Kadang bahkan seolah-olah ada dua suara dalam kepala kita yang saling berdiskusi. Saat mengalami self-talk yang intens, seseorang mungkin merasakan dorongan untuk menyuarakan pikirannya, bahkan ketika sedang sendiri. Bagi sebagian orang ini bisa terasa seperti percakapan dengan sosok lain yang muncul dari dalam diri. Mereka mungkin bertanya, menjawab, atau bahkan mendebatkan suatu hal dengan pikiran mereka sendiri. Ini adalah pengalaman yang sebenarnya cukup kompleks dan mendalam. Bagi banyak orang, self-talk mungkin terbatas pada pemikiran sederhana atau pernyataan singkat dalam hati. Misalnya, apa ya yang harus aku lakukan? Atau sepertinya itu ide yang bagus. Tetapi dalam self-talk yang intens, percakapan ini bisa sangat detail dan spesifik dengan argumen dan respon yang seperti hidup. Misalnya, bayangkan Anda sedang sendiri di rumah dan terlibat dalam pemikiran mendalam tentang keputusan besar. Alih-alih hanya memikirkan keputusan itu, Anda mungkin mendapati diri berbicara keras tentang pro dan kontra dengan argumen yang panjang dan mendetail, seolah-olah Anda sedang berdiskusi dengan seseorang. Dalam kondisi seperti ini, banyak yang mungkin khawatir dengan intensitas pikiran mereka. Namun sebenarnya self-talk yang intens bisa menjadi tanda bahwa Anda memiliki kemampuan refleksi dan analisis yang kuat. Ini adalah ciri dari pola pikir yang kritis dan mendalam, yang tidak hanya mempertimbangkan satu sisi dari suatu masalah. Banyak orang mungkin berpikir bahwa berbicara sendiri secara intens adalah hal yang aneh atau mengganggu. Tetapi apakah self-talk yang intens ini benar-benar hal yang negatif? Bagaimana jika justru ini adalah kelebihan yang memperkaya kehidupan kita, memberi kita kesempatan untuk benar-benar memahami diri dan pandangan kita terhadap dunia? Saya akan membahas lebih dalam tentang ini, termasuk bagaimana self-talk yang intens bisa menjadi kekuatan dan bahkan memperkuat pemikiran filosofis kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita pahami perbedaan mendasar antara self-talk intens yang seringkali dialami banyak orang dengan gejala yang muncul pada gangguan mental seperti skizofrenia. Ini penting karena self-talk intens bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan atau dianggap sebagai tanda negatif. Jika pada skizofrenia seseorang sering mengalami halusinasi atau mendengar suara yang terasa nyata, seolah-olah berasal dari makhluk atau sosok di luar diri, maka self-talk intens hanya terbatas pada pikiran kita sendiri. Ini adalah dialog internal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita dan tidak melibatkan persepsi terhadap keberadaan lain yang nyata. Self-talk intens masih berada dalam koridor kesadaran dan kendali penuh. Tidak ada suara atau halusinasi yang dianggap datang dari luar. Selain itu, self-talk intens cenderung reflektif dan logis. Ini bisa berupa proses berpikir yang sangat mendalam, di mana kita seolah-olah berdiskusi dengan diri sendiri untuk memikirkan sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jadi, jika Anda pernah mengalaminya, jangan khawatir. Self-talk intens ini lebih terkait dengan kemampuan introspeksi dan analisis yang mendalam. Nah,
Sekarang mari kita fokus pada hal-hal positif dari self-talk intense. Bagi banyak orang, self-talk yang mendalam ini adalah alat yang sangat berguna untuk memperjelas pikiran dan bahkan memperkuat pandangan filosofis. Pertama, self-talk intense bisa membantu kita untuk lebih memahami diri. Dalam percakapan internal ini, kita seringkali bisa mengeksplorasi pemikiran, keyakinan, atau keraguan kita sendiri dengan lebih jujur. Ketika kita memiliki kemampuan untuk berbicara dengan diri sendiri secara mendalam, kita sebenarnya sedang melatih pemikiran kritis kita. Self-talk yang intens juga membantu dalam pemecahan masalah. Ketika kita menghadapi tantangan atau keputusan sulit, berbicara dengan diri sendiri memungkinkan kita untuk membahas berbagai skenario, mempertimbangkan pro dan kontra, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ini adalah kemampuan yang sangat berguna, terutama ketika kita menghadapi situasi yang kompleks atau membutuhkan pandangan dari berbagai sudut. Jadi, alih-alih melihat self-talk intense ini sebagai sesuatu yang aneh atau negatif, kita bisa menganggapnya sebagai kekuatan atau alat yang bermanfaat untuk pertemuan pribadi dan refleksi mendalam. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana kita bisa menggunakan self-talk ini untuk mencapai pemahaman diri yang lebih tinggi. Sekarang mari kita masuk ke salah satu manfaat utama dari self-talk intense, yaitu sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi. Ketika kita berbicara dengan diri sendiri dengan cara yang mendalam dan penuh pertimbangan, kita sebenarnya sedang melakukan proses introspeksi yang sangat bermanfaat untuk perkembangan diri. Self-talk intense ini bisa menjadi momen di mana kita mengkaji ulang nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup kita. Dalam percakapan ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini, dan bagaimana kita ingin menjalani hidup. Ini adalah proses yang memungkinkan kita untuk melihat lebih dalam ke dalam diri dan benar-benar memahami apa yang penting bagi kita. Dalam proses self-talk ini, kita seringkali menemukan bahwa kita mampu berpikir lebih kritis dan filosofis. Sebuah pertanyaan sederhana yang muncul dalam pikiran bisa berubah menjadi diskusi mendalam tentang makna hidup, tujuan, atau bahkan tentang sifat dasar dari realitas itu sendiri. Misalnya, seseorang mungkin mulai dengan bertanya, mengapa saya merasa tidak puas? Dan berakhir dengan eksplorasi lebih luas tentang bagaimana kebahagiaan dan makna dapat diciptakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini sebenarnya sangat mirip dengan cara para filsuf besar berpikir. Mereka melakukan dialog internal untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang konsep-konsep abstrak. Dengan kata lain, self-talk yang intens bisa menjadi versi pribadi dari pencarian makna yang lebih dalam. Bagi banyak orang, ini membantu memperkaya cara mereka melihat dunia dan memberi mereka perspektif yang lebih luas. Ketika kita menghadapi keraguan atau tantangan dalam hidup, self-talk intense dapat menjadi alat untuk menghadapinya. Melalui percakapan internal yang mendalam, kita bisa menenangkan diri dan mendapatkan rasa percaya diri. Misalnya, ketika merasa ragu atau takut, kita bisa membahasnya dalam dialog dengan diri sendiri. Apakah kekhawatiran ini beralasan? Apa yang bisa aku lakukan untuk mengatasinya? Dengan mengembangkan kebiasaan self-talk yang mendalam, kita melatih diri untuk lebih tenang dan fokus dalam menghadapi situasi yang sulit. Ini membantu kita menjadi lebih tangguh dan lebih mampu mengatasi tantangan. Self-talk intense ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar jika kita tahu cara memanfaatkannya dengan baik. Bagi Anda yang mungkin juga mengalami self-talk seperti ini atau yang baru pertama kali mendengarnya, semoga diskusi ini bisa memberikan sudut pandang baru tentang potensi positif dari dialog internal yang mendalam. Di bagian penutup, mari kita rangkum dan lihat bagaimana Anda bisa mulai menggunakan self-talk untuk memahami diri lebih baik. Jadi setelah membahas panjang lebar tentang self-talk intense, mari kita simpulkan beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari topik ini. Self-talk yang mendalam bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan atau dilihat secara negatif. Sebaliknya, ini adalah sebuah kekuatan yang bisa membantu kita untuk memahami diri lebih dalam, menghadapi tantangan hidup, dan bahkan memperkaya pandangan kita tentang dunia. Bagi sebagian orang, self-talk ini mungkin masih terasa sedikit aneh atau bahkan tidak biasa. Tapi ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memahami diri dan lingkungan mereka. Jika Anda mengalami self-talk yang mendalam, anggap saja ini sebagai alat atau kemampuan untuk menggali diri Anda sendiri dan mengeksplorasi pikiran Anda. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk berefleksi sejenak.
Apakah Anda pernah mengalami self-talk yang intens seperti ini? Bagaimana Anda menghadapinya dan apakah pengalaman itu membantu Anda untuk memahami sesuatu dengan lebih baik? Mungkin Anda belum pernah mengalami self-talk seperti ini, tetapi siapa tahu setelah mendengar diskusi ini, Anda akan mulai menyadari betapa bermanfaatnya dialog dengan diri sendiri untuk proses berpikir dan pengembangan diri. Cobalah untuk tidak melihatnya sebagai sesuatu yang aneh atau tidak biasa. Sebaliknya, lihatlah self-talk sebagai ruang pribadi Anda untuk berefleksi dan menggali potensi diri. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan pembahasan kali ini di DeepMind ID. Jika Anda menemukan topik ini menarik atau merasa mendapatkan perspektif baru, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan diskusi-diskusi menarik lainnya. Saya selalu terbuka untuk mendengar pandangan kalian, jadi tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan tentang self-talk ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita terus bisa menggali lebih dalam lagi bersama. Tetap berpikir, tetap reflektif, dan jangan pernah berhenti mengeksplorasi pemikiran yang mendalam.